Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ramadan Budi Wicaksono dengan NRP 2021-029. Saya merupakan karyawan UJT dari PT-PP tahun 2021 dan izinkan saya kali ini untuk menyampaikan perihal ERP atau Enterprise Resource Planning berupa aplikasi SAP dan juga aplikasi SIPJO. Yang pertama mengenai ERP. Apa itu ERP? ERP atau kepanjangan dari Enterprise Resource Planning atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ERP ini merupakan sebuah konsep sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomasi dan juga mengintegrasi data-data pada proses bisnis utama perusahaan tersebut. Nah, nantinya yang mana otomasi dan juga integrasi data ini tersebut berjalan secara real time. Kemudian ERP atau Enterprise Resource Planning dalam PT-PP ini terbagi menjadi dua aplikasi atau dua software begitu. Yang pertama adalah SAP yang digunakan untuk proyek reguler PT-PP, dan juga yang kedua menggunakan aplikasi atau software SIPJO atau sistem pengendalian proyek JO. Nah, ini untuk proyek-proyek yang berupa JO dengan perusahaan lain. Kemudian dalam aplikasi atau software SAP sendiri ada 4 modul. Yang pertama adalah modul SD atau modul Sales and Distribution, yang merupakan modul yang merepresentasikan struktur penjualan dalam alur bisnis PT-PP berupa informasi data owner, data penjualan, dan juga data penagihan. Setelah itu ada modul PS atau Project System. Project System ini merupakan modul yang berfungsi mengelola proyek selama siklus berlangsungnya proyek, mulai dari persiapan yang terperinci, pelaksanaan, hingga pengendalian proyek. Setelah itu ada modul MM atau Material Management, merupakan modul yang mendukung proses manajemen dan pengelolaan material dalam perusahaan. Pengelolaan material bertujuan agar setiap pengadaan barang di proyek dapat terdata dan tersistem. Kemudian terakhir ada modul FI atau modul Finance, merupakan modul yang menyimpan dan mengolah data keuangan perusahaan, melakukan verifikasi tagihan dan akseptasi pembayaran. Kemudian berikut merupakan alur proses bisnis konstruksi dan sistem pengendalian ERP di PT-PP. Saya akan mencoba menjelaskan secara garis besar. Yang pertama adalah proses tender, yang mana dihandle oleh modul SD, berawal dari pembuatan data customer, dilanjutkan dengan pembuatan inquiry, yang mana inquiry merupakan fungsi untuk merecord data-data yang digunakan dalam tender. Kemudian setelah itu tergantung bagaimana hasil tendernya, ketika kalah maka akan dibuatkan reason for rejection atau dalam kalimat lain evaluasi hasil tender. Bagaimana evaluasi hasil tender tersebut, kenapa bisa tidak menang atau kalah. Kemudian dari evaluasi tersebut akan digunakan untuk sebagai dasar atau pembelajaran untuk tender selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemudian ketika tender ini menang, maka akan masuk ke tahap kedua, yakni proses pendaftaran project dan juga planning WBS, yang mana dari sini, dari nomor 2 seterusnya sudah masuk ke modul PS atau modul project system. Yang pertama, setelah pendaftaran proyek aktif dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan profit center, yang mana profit center ini kurang lebih adalah wadah untuk pencatatan finance selama proyek berjalan. Selanjutnya, dalam pembuatan profit center ini nantinya merupakan adalah awal untuk
registrasi vendor pada proses pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk proses pengadaan barang dan jasa ini dimulai dari registrasi vendor, kemudian dilanjutkan dengan RFQ atau request for quotation atau permintaan penawaran yang didahului oleh PR atau purchase requisition. Dilanjutkan dengan pembuatan kontrak dengan subkon atau dengan vendor lain, vendor transporter misal. Kemudian dilanjutkan dengan PO, yang mana PO ini merupakan adalah nantinya dijadikan dasar untuk pembuatan DO dan juga WO. Setelah itu, setelah DO dan WO keluar, maka akan keluar juga good receipt dan juga good issue atau SES. Nah, setelah itu kembali ke proses pendaftaran Project and Planning WBS. Dari Create Project Center ini dilanjutkan dengan pembuatan WBS, Planning Cost, dan juga Budget and Schedule. Nah, dalam tahap ini ada juga tahap ke proses pengakuan pendapatan. Di nomor 5 ini, proses pengakuan pendapatan ini kurang lebih membahas mengenai bagaimana proses pengakuan progres di lapangan seperti WIP atau Work in Progress, seperti WIP 2, WIP 1, yang mana WIP 2 adalah progres yang dikerjakan PTPP namun belum diakui oleh owner, kemudian diajukan sehingga diakui owner menjadi WIP 1 namun belum dibayar sebagai termin hingga progres tersebut dicairkan oleh owner. Kemudian dalam proses pengadaan barang dan jasa tadi juga ada konfigurasi pengendalian transaksi Z dan juga konfigurasi pengendalian penggunaan material no-Z untuk transaksi Z. Yang mana ini adalah nantinya merupakan fungsi dari modul MM atau Material Management. Kemudian kembali ke nomor 2 di Create WBS dan juga Planning Cost and Budget and Schedule. Dari sini juga akan menuju ke proses transaksi payroll, yang mana ini nantinya modulnya lebih ke modul HCM. Fungsinya kurang lebih yang pertama adalah assign employee atau penempatan karyawan berupa SPT dan juga posting payroll. Kemudian setelah Create WBS dan Planning Cost ini selesai, kemudian membuat kontrak, create kontrak di sini, dan juga post DP atau uang muka. Nah, kemudian setelah hal tersebut selesai, kemudian nantinya kembali lanjut ke nomor 4, yakni ke verifikasi tagihan dan juga akseptasi pembayaran. Ini merupakan fungsi dari modul FI, kurang lebih fungsinya untuk verifikasi invoice yang datang, kemudian di post dalam sistem sehingga terdata dan bersistem. Terakhir ini adalah review project. Review project di sini intinya adalah mengenai hold point dan juga PAST. Hold point ini terdiri dari 4 hold point 0 sampai 10%, kemudian 30 sampai 50, 70 sampai 90, dan juga sampai hold point 100. Kemudian dilanjutkan dengan BAST atau berita acara serah terima pertama atau yang PHO atau provisional handover atau kurang lebih penyerahan sementara. Kemudian untuk menjadikan BAST 2 atau sudah menjadi FHO atau final handover, dan juga sampai selesai di sini sudah finish. Oke. Kemudian mengenai SIPJO. SIPJO di sini merupakan aplikasi atau sistem yang digunakan oleh PTPP untuk mengakomodir proyek-proyek JO atau Joint Operation, dikarenakan untuk SAP ini memang SAP ini tidak mampu atau tidak cukup untuk mengakomodir 2 perusahaan sekaligus dalam satu proyek. Nah, kemudian dalam SIPJO ini pertama yang saya bahas adalah mengenai proyek JO. Apa itu proyek JO? Merupakan proyek yang dikerjakan oleh 2 pihak atau lebih dengan kesepakatan dan perjanjian.
Nah, jenis-jenis JO ini ada dua. Yang pertama adalah integrated dan juga ada jenis JO berupa split job, di mana integrated ini adalah proyek JO yang mana kedua belah pihak ini pekerjaannya dalam satu area yang sama dan juga saling terintegrasi. Kemudian untuk split job ini adalah proyek JO yang kedua atau lebih pihak itu memiliki pekerjaan yang lingkup pekerjaan yang sama namun dalam area yang terpisah, sehingga istilahnya dibagi pekerjaannya seperti itu. Kemudian SIPJO sendiri adalah aplikasi web-based berkonsep ERP yang terintegrasi sebagai alat pengendalian dan pencatatan biaya pada proyek JO. Kemudian tidak seperti SAP yang memiliki 4 modul, SIPJO sendiri hanya terdiri dari 2 modul, yakni modul teknik dan juga modul akuntansi. Setelah itu selanjutnya fungsi dari aplikasi SIPJO. Yang pertama adalah pencatatan biaya secara teknik maupun akuntansi. Yang kedua adalah alat kendali biaya proyek JO, baik berupa proyek integrated maupun proyek yang split job. Yang ketiga adalah mempermudah monitoring biaya upah, bahan, alat, subkon, dan BTL. Dan yang keempat adalah mempermudah perhitungan SIPEC atau sisa pekerjaan dan BFC atau Projected Final Cost. Berikut merupakan tampak depan halaman dari aplikasi SIPJO yang ada di PTPP. Kemudian alur aplikasi SIPJO ini yang pertama adalah mengenai master data, merupakan database yang digunakan untuk menginput informasi dasar proyek. Master data di sini meliputi yang pertama adalah WBS dan juga list material, list service, list BTL, dan juga list vendor. Yang kedua adalah data mengenai proyek yang diinput. Yang pertama adalah RAB, RAPK, kemudian biaya-biaya berupa upah, bahan, subkon, alat, dan juga BTL. Nah, kemudian tahap ketiga adalah input LPP atau laporan prestasi fisik. Laporan prestasi fisik merupakan progres fisik dari pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan dalam waktu tersebut. Kemudian setelah itu lanjut ke approval. Setelah semua data biaya diinput, maka diperlukan approval dari setiap pejabat yang bersangkutan, tergantung dari jenis kategori biaya. Kemudian alur selanjutnya yang kelima adalah ada fungsi berupa post control. Post control merupakan fungsi yang menampilkan keseluruhan biaya yang telah diinput berdasarkan pos. Kurang lebih ada biaya, SPK, kartu stok, LPP, dan BPP. Kemudian tahap selanjutnya adalah EBPP atau evaluasi biaya produksi proyek, yang akan ditampilkan data EBPP tersebut yang belum final pada periode yang sedang dibuka. Biaya yang masuk EBPP adalah semua biaya yang sudah di-approve. Kemudian selanjutnya adalah input SIPEC atau sisa pekerjaan. Setelah input semua data biaya dan progres fisik, maka selanjutnya adalah menghitung sisa pekerjaan sesuai real di lapangan. Kemudian terakhir adalah data final dan juga dashboard, menampilkan dokumentasi data LPP, EBPP, evaluasi kinerja, dan LSB periode bulan sebelumnya yang telah melakukan update SIPEC. Dan juga dashboard ini berupa dashboard kinerja, dashboard data final, dan juga dashboard approval. Cukup itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.